Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nafidatul Jannah dari kelas Tadris Biologi C semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 20081060063. Di sini saya akan mereview terkait materi zoologi vertebrata, yaitu variasi intrapopulasi. Selamat menyaksikan. Menurut Campbell et al. 2009, variasi intrapopulasi ialah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial, habitat, dan juga pengaruh musim. Beberapa hewan seperti lebah madu atau dengan nama ilmiah Apis dorsata memiliki keragaman dalam suatu sarang. Di antaranya ada lebah pekerja, lebah jantan, lebah ratu, dan selain itu bisa disebabkan pula oleh faktor genetik. Kasus kelainan beberapa spesies dalam satu populasi secara genetik sangat sering terjadi pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Hal ini disebabkan adanya kelainan penempatan kromosom, sehingga menentukan perubahan jenis kelamin, terutama pada lalat buah yang bersifat intersex, sehingga jenis kelaminnya belum jelas, hingga bentuk bahkan setelah dewasa bisa berubah-ubah menjadi jantan dan betina. Ada dua penyebab terjadinya variasi, yaitu faktor non-genetik dan faktor genetik. Variasi genetik merupakan variasi intrapopulasi karena perbedaan komposisi genetik. Variasi genetik terjadi karena adanya seksual dimorfisme, seperti perbedaan seks primer dan seks sekunder, gynodomorfi dan intersex, strain seksual dan uniparental, serta variasi diskontinu dan variasi kontinu. Variasi seksual merupakan variasi yang berasosiasi kelamin, meliputi perbedaan kelamin premier dan perbedaan kelamin sekunder. Perbedaan jantan dan betina kadang sangat terbatas. Perbedaan dideskripsikan sebagai spesies yang berbeda. Menurut Jasin, pada tahun 1989, variasi intrapopulasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu variasi umur. Suatu spesies hewan dapat memiliki variasi dalam proses perkembangannya dan berbeda dengan dewasanya. Hewan akan melewati fase juvenil atau larva yang sangat berbeda dari fase dewasanya. Contohnya, pada katak yang mengalami perubahan morfologi dan fisiologi selama metamorfosis. Yang kedua, ada variasi musiman pada suatu individu. Hewan yang hidupnya melalui beberapa musim dapat memperlihatkan variasi individunya. Contohnya, pada burung akan memiliki warna yang lebih cerah pada musim kawin dan pucat pada beberapa spesies. Perubahan warna bulu hanya terjadi pada individu jantan. Kemudian, contoh lainnya yaitu pada Daphnia yang dapat memiliki bentuk kepala mancung yang berubah menjadi membulat pada setiap pengantin musim kemarau dan penghujan, atau karena pengaruh faktor ekologi yang dikenal sebagai siklomorfosis. Kemudian, yang ketiga, ada variasi seksual. Variasi ini dikenali dengan adanya perubahan pada organ seks primer, seks sekunder, gynodomorfi, dan interseksnya. Contohnya, pada spesies kadal yang mempunyai perbedaan morfologi pada organ seksualnya antara jantan dan betina. Kemudian ada istilah spesies sibling. Spesies sibling adalah spesies yang secara morfologi sama, tetapi pada genetik, fisiologi, ekologi, reproduksi, dan tingkah laku sangat berbeda. Contohnya Bactrochera dorsalis dan B. carambole. Pena adalah istilah untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip
yang terjadi dalam satu populasi atau varian individu. Contohnya pada itik jantan berbulu cerah atau Anas boschas dan itik betina berbulu coklat yang nama latinnya A. plariceconus, elang dewasa atau Accipiter palumbarius, dan elang remaja A. gentilis. Menurut Sliges et al., penentuan suatu spesies ialah spesies siblings ataupun bukan dapat dilihat dari fekunditas, fertilitas, rasio seks, dan rata-rata pertumbuhannya. Contohnya ada pada ikan. Ikan merupakan hewan yang dalam bentuk sibling mudah diketahui karena adanya perbedaan warna yang mencolok dari biasanya. Perkawinan antara spesies sibling pada ikan juga menghasilkan ukuran telur yang berbeda dan memicu terjadinya gen letal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.